Bab 72. Sebelum Zayan menabrakkan dan menyeret mobil yang mengikuti Zidan, Zayan membuka sabuk pengaman. Zayan tahu bahwa mobilnya akan melewati pembatas jalan dari ke jalur kanan. Sebelum mobilnya melewati pembatas jalan, secepat kilat Zayan membuka pintu mobil. Ia langsung melompat sebelum mobilnya kehilangan kontrol lebih jauh. Setelah Zayan melompat dari mobil, tubuhnya terpental cukup jauh. Ia berguling-guling ke tanah. Ia berhenti berguling saat tubuhnya terkena pagar pembatas jalan. Naasnya bagian punggungnya yang terlebih dahulu yang membentur pagar pembatas jalan. Zayan meringis. Ia merasakan sakit yang amat luar biasa pada tubuhnya, terlebih lagi pada punggungnya. Zidan langsung menghentikan mobilnya saat ia melihat mobil yang mengejarnya terseret mobil lain. Zidan pun memundurkan mobilnya. Sudah banyak orang-orang yang berkerumun karena melihat kecelakaan yang disebabkan oleh Zayan. Zidan turun dari mobilnya. Ia tahu orang yang menyeret mobil dan yang mengejarnya adalah orang yang ingin menyelamatkannya. Zidan pun menyeberang untuk melihat mobil yang mengejarnya dan menyeretnya. Saat yang lain mengeluarkan orang-orang yang terjebak di mobil, Zidan berjalan ke arah mobil yang menyelamatkannya. Ia melihat-lihat mobil yang telah hancur. Tak ada orang di mobil itu. Ia heran kenapa ada orang yang mau mengorbankan mobil mahalnya untuk menyelamatkannya. Ia merasa tak asing dengan mobil sport itu. Tapi ia lupa ia pernah melihatnya di mana. Matanya terbelalak saat mengingat mobil di hadapannya. Ia ingat bahwa Zayan pernah ke mansionnya dengan mengendarai mobil itu. Seketika Zidan dilanda kepanikan. Ia memutari mobil dan mencari kakaknya. Zidan mengusap wajahnya frustasi saat tak menemukan kakaknya dimanapun. Zidan berlari. Ia mencari kakaknya. Matanya memindai ke seluruh jalan. Ia menyipitkan matanya saat dari kejauhan ia melihat orang yang sedang berjalan dengan tertati-tati. Zidan yakin itu adalah Zayan. Tanpa pikir panjang, Zidan langsung berlari. Ia langsung menyeberang dan berlari ke arah Zayan. "Zayan!" teriak Zidan. Zayan yang sedang berjalan sambil tertatih menghentikan langkahnya. Ia memejamkan matanya. Ia berharap Zidan tak mengetahui bahwa yang menolongnya adalah dia. Tapi sekarang, karena Zayan tak berbalik, Zidan pun berjalan ke arah Zayan. Hatinya menghangat kala ia tahu bahwa Zayan yang menyelamatkannya. Bolehkah ia berharap jika Zayan pun sudah tahu bahwa mereka saudara kandung? Setelah berharap hadapan dengan Zayan, Zidan langsung mencekal kerah mantel Zayan. "Apa kau gila, Zayan?" teriak Zidan. "Kau menyelamatkanku dan kau tak peduli dengan nyawamu sendiri," teriak Zidan lagi. Mungkin jika terjadi sesuatu pada Zayan, Zidan tak akan memaafkan dirinya sendiri. Zayan menghempaskan tangan Zidan yang mencekal kerah mantelnya. "Bukan urusanmu," ketus Zayan. Ia berbicara ketus karena ekor matanya menangkap ada yang memperhatikan mereka. Siapa lagi kalau bukan anak buah Santos? Menyelamatkan Zidan saja, anak buah Santos akan lebih mengincar Zidan. Apalagi jika Santos tahu bahwa Zayan sudah mengetahui hubungan yang sebenarnya antara dirinya dan Zidan. Zidan sudah cukup berada dalam bahaya. Jika Santos tahu Zayan mulai bersikap baik pada Zidan, maka nyawa Zidan akan lebih terancam. "Zayan!" teriak Zidan yang gemas. Karena sikap Zayan baru saja Zidan akan membawa Zayan ke rumah sakit. Zayan sudah menyetop taksi dan masuk ke dalam taksi. Zidan menghembuskan nafasnya dengan kasar karena melihat tingkah kakaknya. Zidan pikir Zayan akan berubah karena menyelamatkannya. Namun nyatanya sama saja. Saat di taksi, Zayan merogoh ponselnya untuk menelpon anak buahnya. Cari dia dimanapun dia berada. Bawa dia ke markas, bukan kandang harimau. Jika dia tak mau mengaku, lepaskan harimau, biarkan dia jadi santapan harimauku, ucap Zayan pada orang yang di seberang sana. Ia sudah terlalu geram pada kelakuan Santos. Jika Santos tak mau mengaku siapa orang yang berada di belakangnya, maka Zayan akan mencari tahu dengan caranya sendiri.
Gia mondar-mandir kesana kemari. Beberapa kali tangannya hampir menekan tombol untuk membuka pintu. Namun, ia teringat pesan Zain. Ia pun memutuskan untuk tak memperdulikan bel itu. Jujur ia sangat ketakutan, apalagi orang itu bukan hanya memencet bel, seperti orang yang kesetanan. Gia kembali ke kamar. Ia menutup semua tubuhnya dengan selimut. Ia juga menutup telinganya dengan kedua tangannya, berharap tak mendengar lagi suara bel. Ia ingin menghubungi pihak keamanan, tapi ia tak tahu berapa nomor pihak keamanan di apartemen Zain. Setelah sekian lama, bunyi bel itu berhenti. Gia bisa bernafas lega, namun tubuhnya kembali bergetar kala ia mendengar pintu terbuka. Mungkinkah dia Zain, ataukah... Saat berjalan menuju apartemennya, Zain meringis karena merasakan sakit yang amat luar biasa, apalagi bagian punggungnya. Ia pun terpaksa kembali ke apartemen dan mengunjungi Tony nanti. Saat Zain masuk, ia menyerit heran saat tak ada Gia, namun televisi menyala. Zain pun melangkahkan kakinya ke dapur untuk mencari Gia, namun keningnya mengkerut karena Gia juga tak ada di dapur. Seketika Zain dilanda kepanikan. Ia langsung berlari ke arah kamar. Zain menghembuskan nafasnya lega saat melihat Gia. Ternyata Gia sedang berbaring. Saat Zain akan meninggalkan kamar dan berniat pergi ke dapur untuk mengambil minum, ia melihat ada yang aneh dengan tubuh Gia yang sedang berada di balik selimut. Ia bisa melihat jelas bahwa tubuh istrinya sedang bergetar. Dengan perlahan, Zain pun mendekat ke arah ranjang. Ia pun langsung menyikap selimut yang membungkus Gia. "Tolong!" teriak Gia seketika Zain menyingkap selimutnya. Tubuh Gia semakin bergetar. Ia bahkan tak berani membuka mata. Zain yang terkejut dengan reaksi Gia langsung duduk di ranjang. Ia menepuk tangan Gia dengan lembut. "Gia, kau kenapa?" tanya Zain. Mendengar suara Zain, Gia membuka matanya. Zain, diri Gia terbata-bata. Zain bangkit dari duduknya. Ia merangkul pundak Gia dan membantu Gia untuk duduk. "Kau kenapa?" tanya Zain lagi. Tanpa sadar, Zain merapikan rambut Gia yang menutupi pipi dan membawanya ke belakang ke telinga. "Zain, tadi ada yang datang. Dia terus memencet bel. Aku takut, Zain. Aku takut," lirih Gia dengan bibir bergetar. Seketika Zain mengepalkan tangannya. Ternyata Santos dan orang yang di belakang Santos sudah menerornya secara terang-terangan. Melihat Gia yang masih pucat, Zain pun menggeser duduknya. Ia membawa Gia ke dalam pelukannya. "Tenanglah, ada aku di sini," ucap Zain. Ternyata menjauhi Gia tak ada gunanya. Mereka tetap mengganggu Gia. "Zain, aku ingin kembali ke apartemenku. Aku takut berada di sini sendiri," ucap Gia terbata-bata di dalam pelukan Zain. Tiba-tiba tangisnya luruh. Tadi ia benar-benar merasa takut yang amat luar biasa. Zain tidak membalas ucapan Gia. Ia terus mengelus punggung istrinya, membiarkan istrinya tenang di dalam pelukannya. Setelah dirasa Gia sudah cukup tenang, Zain pun melepaskan pelukannya. Ia menghapus air mata Gia dan mengacup kening Gia dengan penuh kasih sayang. "Zain, apa kepalamu terbentur?" tanya Gia saat Zain mencium keningnya. Di tengah rasa takutnya, ia merasa heran dengan perubahan Zain yang tiba-tiba bersikap manis. Zain memutar bola matanya. Meskipun ia menjelaskan apa yang terjadi pada Gia, istrinya tidak mengerti. Yang ada malah Gia akan terus bertanya. Tanpa menjawab ucapan Gia, Zain pun bangkit dari duduknya. "Tidurlah, ini sudah malam. Tak baik untuk calon anak kita," ucap Zain. Tanpa mendengarkan lagi jawaban Gia, Zain pun berjalan ke kamar mandi. "Anak kita," lirih Gia. Ia masih merasa bingung dengan apa yang terjadi pada Zain. Tapi tiba-tiba hatinya menghangat saat mendengar Zain mau mengakui anak yang sedang dia kandungnya.
Zain keluar dari kamar mandi dengan wajah yang segar. Ia mengucuri tubuhnya dengan air panas agar bisa merilekskan ototnya. Punggungnya begitu sakit dan perih, namun di depan Gia ia berusaha baik-baik saja.